Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Jihad Al-Ghazali. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian guna memenuhi tugas mata kuliah isu-isu pendidikan yang diampu oleh Bapak Mardianto. Baik, langsung saja. Judul proposal saya itu hubungan quality of school life dengan perilaku membolos siswa SMA PGRI 4 Padang. Oke. eh, Badan Pusat Statistik tentang Profil Kriminalitas Remaja tahun 2010 mencatat bahwa kriminalitas yang paling menonjol dilakukan oleh para remaja ialah pencurian dengan jumlah persentase 60%. Sedangkan untuk tindak pidana menonjol yang berturut-turut dilakukan remaja adalah narkoba dengan persentase 9,5%. Kemudian pemerkosaan atau pencabulan 6%, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain sebesar 5%, kemudian pengeroyokan 4%, dan penganiayaan 4%. Angka di atas menunjukkan persentase perilaku kenakalan remaja. Ruliningsih menjelaskan bahwa remaja dapat mengambil keputusan melanggar tanpa mempedulikan perasaan bersalah. Remaja bertindak nekat tanpa memikirkan lebih matang akibat negatif yang akan terjadi. Meski sudah dihukum, banyak remaja yang masih sering melanggar peraturan sekolah. Bukan hanya di sekolah, di luar jam sekolah, banyak kasus anak di bawah umur yang tidak sesuai dengan nilai dan norma. Hal ini dapat dilihat dari kasus di lingkungan masyarakat seperti tawuran antar sekolah, pesta narkoba, seks bebas, pencurian, dan masih banyak yang lainnya. Kenakalan remaja menurut WHO dapat berupa hal sebagai berikut, yaitu pelanggaran hukum atau aturan, kebiasaan membolos, bergabung dengan orang yang tidak diketahui sebagai pencuri. Supriyono juga menyatakan perilaku membolos dapat diartikan sebagai siswa yang tidak masuk sekolah dan siswa yang meninggalkan sekolah sebelum usainya jam pelajaran tanpa izin dari pihak sekolah. Siswa yang membolos ini banyak ditemukan di duduk-duduk di warung internet, bermain PlayStation, merokok di warung, ugal-ugalan di jalan raya, dan masih banyak yang lainnya. Minarni mengidentifikasi penyebab perilaku membolos, yaitu faktor sekolah antara lain peraturan yang uh, terasa terlalu ketat bagi siswa, kebijakan mengenai sanksi pembolos, dan tugas-tugas sekolah. Henry menunjukkan bahwa konsekuensi dari perilaku membolos akan menghasilkan implikasi negatif untuk berbagai lapisan masyarakat. Kemudian dampaknya seperti ketinggalan pelajaran hingga putus sekolah. Selanjutnya yaitu sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas ternyata menjadi salah satu faktor penyebab dari perilaku bolos. Menurut River, faktor dari sekolah yang menyebabkan murid membolos tidak terbatas pada iklim sekolah, tetapi juga ruangan kelas, sikap, kemampuan murid untuk memenuhi kebutuhannya, dan kebijakan kedisiplinan sekolah mengenai pembolosan. Jadi secara keseluruhan, jika murid merasa tidak nyaman di sekolah atau di kelas, murid akan membolos karena di luar sekolah mereka merasa lebih nyaman. Apabila siswa merasa nyaman berada di kelas, maka siswa akan memiliki kualitas kehidupan sekolah atau quality of school life yang lebih baik. Apabila siswa memiliki quality of school life yang baik, maka siswa tidak melakukan perilaku membolos dan nyaman berada di lingkungan sekolah. Menurut Lina Kaila, menyatakan bahwa quality of school life merupakan derajat kepuasan dan kesejahteraan siswa secara umum di kehidupan sekolahnya, yang dapat dipandang sebagai pengalaman positif atau pengalaman negatif siswa di sekolah dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekolah.
Salah satu sekolah tingkat SLTA di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, juga banyak terdapat siswa yang sering bolos, yaitu di SMA PGRI 4 Padang. Ini dibuktikan setelah dilakukan wawancara terhadap sebagian guru, dan kebanyakan guru menjelaskan bahwa banyak dari siswa yang bolos dari pagi tanpa keterangan dan juga saat jam pelajaran sekolah. Terdapat dua jurusan di kelas 11, yaitu MIPA dan IPS. Dari dua jurusan tersebut, siswa kelas 11 yang berjumlah 48 orang dibagi menjadi dua kelas. 16 orang siswa untuk jurusan MIPA dan 32 orang untuk jurusan IPS. Berdasarkan data absensi siswa yang dikumpulkan dalam seminggu, itu pada tanggal 18 Oktober sampai 23 Oktober, terdapat 21% atau 24 kali siswa bolos dalam seminggu tanpa keterangan dan bolos saat jam pelajaran untuk jurusan MIPA. Untuk jurusan IPS terdapat 29% atau 66 kali siswa bolos dalam seminggu tanpa keterangan juga bolos pada saat jam pelajaran. Ini merupakan angka yang cukup besar untuk perilaku membolos. Nah, dari uraian di atas, maka peneliti memberi judul penelitian ini yaitu hubungan quality of school life dengan perilaku membolos siswa SMA PGRI 4 Padang. Mengenai identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dijelaskan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa masih banyak siswa yang bolos di SMA PGRI 4 Padang ini. Kemudian batasan masalah ditujukan sebagai fokus yang menjawab masalah dalam penelitian secara efektif dan efisien. Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini berfokus untuk melihat hubungan quality of school life dengan perilaku membolos siswa SMA PGRI 4 Padang. Mengenai rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana gambaran quality of school life di SMA PGRI 4 Padang. Yang kedua, bagaimana gambaran perilaku membolos siswa SMA PGRI 4 Padang. Yang terakhir, bagaimana hubungan quality of school life dengan perilaku membolos siswa SMA PGRI 4 Padang. Tujuan penelitian berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana gambaran quality of school life siswa SMA PGRI 4 Padang. Yang kedua, mengetahui bagaimana gambaran perilaku membolos di SMA PGRI 4 Padang. Yang ketiga, mengetahui bagaimana hubungan quality of school life dengan perilaku membolos siswa SMA PGRI 4 Padang. Kemudian manfaat penelitian, manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkini yang meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai hubungan quality of school life dengan perilaku membolos. Selanjutnya, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan warga sekolah, khususnya siswa, mengenai hubungan quality of school life dengan perilaku membolos. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi instansi mengenai gambaran quality of school life dengan perilaku membolos, sehingga instansi dapat memperhatikan dan meningkatkan kualitas kesehatan psikologis para warga sekolah, khususnya kepada siswa yang memiliki perilaku kenakalan remaja. Baik, kita lanjut ke bab 2. Yang pertama, perilaku membolos. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membolos berarti tidak masuk. Seperti tidak masuk sekolah, tidak masuk kerja, tidak datang latihan, dan tidak ikut rapat, dan sebagainya. Supriyono juga mengatakan perilaku membolos dapat diartikan sebagai siswa yang tidak masuk sekolah dan siswa yang meninggalkan sekolah sebelum usainya jam pelajaran tanpa izin dari sekolah. Aris menjelaskan bahwa membolos merupakan salah satu bentuk dari kenakalan siswa yang jika tidak segera diselesaikan atau diatasi dapat menimbulkan dampak yang lebih parah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku membolos merupakan ketidakhadiran siswa baik dari pagi atau di tengah jam pelajaran dan juga hadir pada saat jam pelajaran hampir habis tanpa alasan yang jelas. Kemudian aspek perilaku membolos, ada dua aspek perilaku membolos. Menurut Dorothy,
Yang pertama, perilaku bolos yang bersumber dari dirinya sendiri. Misalnya, motivasi belajar siswa yang rendah, tidak pergi ke sekolah karena sakit, dan minat sekolah yang rendah. Yang kedua, aspek yang kedua itu perilaku bolos yang bersumber dari luar individu. Pergi meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran, siswa kurang mendapat perhatian dari keluarga, serta siswa merasa tidak nyaman saat berada di sekolah. Faktor perilaku bolos, menurut Teguh terdapat dua faktor yang mendukung perilaku bolos. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini meliputi persepsi positif mengenai perilaku bolos. Dampak positifnya seperti menambah relasi, tidak ada rasa bersalah terhadap diri sendiri maupun orang tua. Kemudian faktor yang kedua, faktor eksternal, meliputi seperti kemudahan menitip absen, faktor situasional, dan pengaruh orang lain. Kemudian ada juga faktor menurut Gunarsa, faktor yang menyebabkan siswa absen dan tidak datang ke sekolah. Ada dua penyebab. Yang pertama, sebab dari diri anak itu sendiri. Seperti seperti sakit, ketidakmampuan anak dalam mengikuti pelajaran sekolah, kemampuan intelektual yang tarafnya lebih tinggi dari teman-temannya. Kemudian faktor penyebab yang kedua yaitu dari luar anak itu. Yang pertama dari keluarganya. Keadaan keluarga tidak selalu memudahkan anak didik dalam menggunakan waktu untuk belajar sehendak hatinya. Yang kedua dari sikap orang tua yang bodoh amat terhadap sekolah anaknya. Yang ketiga karena sekolah, hubungan anak dengan sekolah dapat dilihat dari anak-anak yang menyebabkan ia tidak senang di sekolah lalu membolos. Itulah faktor perilaku membolos menurut Gunarsa. Selanjutnya itu tentang quality of school life. Dina Kaila menyatakan bahwa quality of school life merupakan derajat kepuasan dan kesejahteraan siswa secara umum di kehidupan sekolahnya, yang dipandang sebagai pengalaman positif atau pengalaman negatif siswa di sekolah dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekolah. Sedangkan menurut Tia Vera juga mengatakan bahwa quality of school life adalah hasil persepsi terhadap rasa sejahtera yang dirasakan oleh siswa sebagai bagian dari sekolah melalui penilaian terhadap aspek-aspek yang dimiliki oleh sekolah, yaitu aspek psikososial meliputi guru dan siswa, aspek fisik yang meliputi sekolah dan lingkungan, aspek pembelajaran meliputi kurikulum dan standar, dan aspek organisasional yang meliputi fasilitas dan ekstrakurikuler serta pengalaman siswa di sekolah. Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa quality of school life ini merupakan kepuasan siswa terhadap aspek-aspek di sekolah, pengalaman siswa di sekolah, dan tingkat kepuasan siswa terhadap sekolahnya. Ada 6 macam aspek quality of school life menurut Ainley, Betten, dan Miller. Yang pertama, kepuasan siswa secara umum di sekolah. Yang kedua, hubungan dengan guru. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Yang keempat, peluang. Yang kelima, identitas. Dan yang terakhir, perasaan berharga. Tentang faktor quality of school life, menurut Smith, ada 3, yaitu kepuasan atau tingkat reaksi umum siswa ke sekolah, commitment to class work atau tingkat minat siswa, dan terakhir reaksi kepada guru atau sifat hubungan guru dengan murid. Kemudian dinamika hubungan variabel X dan Y. Sebelumnya sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas ternyata menjadi salah satu faktor penyebab dari perilaku membolos. Menurut River 2010, faktor dari sekolah yang menyebabkan murid membolos tidak terbatas pada iklim sekolah, tetapi juga ruangan kelas, sikap kemampuan murid untuk memenuhi kebutuhannya, dan kebijakan sekolah mengenai pembolosan. Jadi secara keseluruhan
Jika murid merasa tidak nyaman dalam sekolah atau dalam kelas, murid akan bolos karena di luar sekolah ia merasa lebih nyaman. Landasan teori, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada tahap ini, remaja mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial. Pada tahap ini, hubungan sosial remaja akan bertambah luas dan lingkungan dari lingkungan keluarga kemudian meluas dan dengan lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah. Kenakalan remaja bervariasi jenisnya, salah satunya adalah perilaku membolos. Kenakalan jenis ini termasuk tingkat kenakalan ringan namun tidak pernah selesai permasalahannya. Kemudian setiap waktu selalu ditemukan kasus remaja yang terjaring razia karena membolos sekolah. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menangani permasalahan ini, namun tetap saja membolos masih membudidaya di lingkungan pelajar. Kebiasaan membolos yang sering dilakukan oleh siswa akan berdampak negatif pada dirinya, misalnya dihukum di sekolah, diskorsing hingga dan tidak bisa mengikuti ujian hingga dapat dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya sekolah sebagai salah satu maksudnya dalam faktor sekolah tersebut secara lebih rinci dijelaskan bahwa hubungan dengan guru yang buruk, apabila guru dan siswa mempunyai hubungan yang buruk, maka akan menghasilkan kualitas kehidupan sekolah yang buruk pula, atau quality of school life yang buruk. Dengan demikian, quality of school life siswa harus diperhatikan agar kebiasaan membolos bisa dihindari. Quality of school life adalah pandangan atau penilaian siswa terhadap aspek-aspek formal maupun informal dari sekolah, pengalaman sosial, dan hal-hal yang terkait dengan tugas serta hubungan dengan figur otoritas dan sekelompoknya. Wainwright mendefinisikan kualitas kehidupan sekolah sebagai kesejahteraan umum dan kepuasan siswa dari sudut pandang pengalaman positif dan negatif, terutama dalam kegiatan sekolah. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesisnya adalah terdapat hubungan quality of school life dengan perilaku membolos siswa. Faktor quality of school life ada 3 faktor menurut Smith. Yang pertama, kepuasan atau tingkat reaksi umum siswa ke sekolah. Selanjutnya, komitmen to classwork atau tingkat minat siswa. Dan terakhir, reaksi kepada guru atau sifat hubungan guru dan muridnya. Kita masuk ke bab 3. Yang pertama itu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penelitian korelasional. Tujuan penelitian korelasional adalah untuk menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka penelitian korelasional dilakukan untuk menguji hipotesa secara empirik dalam menjelaskan ada tidaknya hubungan antara quality of school life dengan perilaku membolos siswa. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel bebasnya itu quality of school life dan variabel independennya itu perilaku membolos. Definisi operasional, perilaku membolos adalah suatu bentuk perilaku yang tidak mengikuti kegiatan proses belajar mengajar baik dari pagi atau meninggalkan sekolah di tengah jam pelajaran tanpa keterangan yang jelas dan tidak tepat, dan bisa juga diartikan sebagai keterlambatan siswa atau datang ke sekolah pada saat jam pelajaran hampir habis. Kemudian quality of school life, definisi operasionalnya merupakan penilaian siswa terhadap sekolah dari aspek formal dan informal, tingkat kepuasan siswa terhadap dimensi sekolah seperti sarana sekolah, kedekatan dengan guru, dan hubungan dengan teman-teman. Selanjutnya itu tentang populasi dan sampel. Populasinya
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 dan 12 di SMA Negeri 4 yang berjumlah 98 orang. Dalam penelitian ini, populasi yang berjumlah 97 orang, maka menggunakan penelitian populasi seperti yang dikatakan Arikunto, apabila populasi kurang dari 100, sebaiknya diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tentang instrumen dan teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode skala psikologi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala penelitian yang disusun berdasarkan aspek-aspek quality of school life dan aspek-aspek perilaku membolos. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi data subjek dan petunjuk pengisian skala. Subjek diminta untuk menjawab dengan memberikan tanda silang pada kolom yang sesuai. Pada kuesioner penelitian quality of school life menggunakan 4 alternatif jawaban pada tiap itemnya, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Sedangkan skala perilaku membolos menggunakan 4 alternatif jawaban pada setiap itemnya, yaitu sangat sering, sering, jarang, dan tidak pernah. Bagian kedua merupakan skala quality of school life yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang ditemukan oleh Ainley, Batten, dan Miller, meliputi general satisfaction, relationship with teacher, sense of achievement at school, opportunity, sense of identity, dan student self-esteem. Bagian ketiga merupakan skala perilaku membolos yang disusun berdasarkan aspek yang dikemukakan oleh Dorothy, yakni perilaku membolos yang bersumber dari dalam diri sendiri dan perilaku membolos yang bersumber dari luar individu. Validitas dan reliabilitas. Pada penelitian ini, reliabilitas yang digunakan menurut Palan, koefisien reliabilitas yang dianggap baik adalah di atas 0,7. Berikut ini reliabilitas skala of life dan perilaku membolos pada penelitian. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konten atau content validity. Validity ini merupakan validitas yang diestimasi lewat penyajian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgment. Validitas skala tersebut menggunakan rumus content validity ratio dari Lowcy, di mana content validity ratio atau CVR digunakan untuk mengukur validitas isi item-item berdasarkan data empirik. Kemudian teknik analisis data, analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara quality of school life dengan perilaku membolos pada siswa SMA PGRI 4 Padang menggunakan analisa produk moment. Cara perhitungannya dibantu dengan menggunakan program SPSS nantinya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.